Caught in the crossfire. It's caught in the Banyak yang berasumsi jika Juventus ikut andil ketika Suarez terjerat kecurangan dalam hal tes bahasa di Italia. Investigasi diluncurkan oleh Kolonel Salvaggio Sarri. Dia telah menekankan bahwa Juventus tidak terlibat atas adanya indikasi kecurangan. Sebuah klub Serie A meminta Suarez untuk mengikuti ujian. Juve berniat mendaftarkan pemain tersebut dan universitas terbuka untuk menjadi tempat ujian. Masalahnya bermula ketika mereka dihadapkan pada seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang bahasa Italia. Secara formal dia dianugerahi diploma untuk tingkat menengah, tetapi kami menemukan bahwa semuanya telah diatur sebelumnya. Tidak ada tekanan dari luar. Juventus saat ini tidak dalam penyelidikan, tetapi kita akan lihat apa yang muncul. Orang-orang yang bekerja di Universitas Perugia lah yang membuat diri mereka dapat sorotan. Sarri juga mengatakan bahwa Suarez tidak berpotensi dijerat hukum. Malah ditekankan memang harus lulus ujian tes bahasa Italia jika mau mendapatkan hak kewarganegaraan. Penggemar Juventus dan Paulo Dybala bisa tersenyum. Dybala yang sebelumnya cedera kini sudah pulih. Sosok berkebangsaan Argentina ini telah kembali berlatih. Ia baru saja menjalani sesi pelatihan penuh bersama rekan-rekannya. Kebetulan Bianconeri bakal menjalani big match pada giornata kedua Serie A musim 2020-2021. Pasukan Bianconeri bertemu AS Roma di Stadion Olimpico Roma Senin dini hari. Akan tetapi pertandingan melawan Giallorossi tampaknya terlalu cepat untuk Paulo Dybala. Seperti laporan yang dikutip dari Football Italia Kamis lalu, pelatih Juventus Andrea Pirlo diprediksi tidak langsung menurunkan La Gioia si Permata sebagai starter pada Grand Partita tersebut. Bisa jadi ex-jagoan Palermo ini diberikan kesempatan merumput, tetapi sebagai pemain pengganti sudah lebih dari sebulan Dybala menepi. Sebelumnya ia mengalami cedera paha. Musim ini Dybala harus lebih bekerja keras sebab lini depan Nyonya Tua semakin kompetitif. Kevin Prince Boateng turut mengomentari isu bergabungnya Arturo Vidal ke Inter Milan. Dia menyebutkan mantan rekan setimnya tersebut salah pilih klub Milan. Menurut Boateng harusnya ia bisa kembali ke Juventus atau jika pindah tidak untuk Milan maupun Napoli. Karena bagi keduanya, Napoli dan Milan menjadi rival sepanjang masa bagi Bianconeri. Hari ini saya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di Barcelona setelah menghabiskan 2 tahun yang indah di klub hebat ini, tulis Vidal dalam akun Instagram pribadinya untuk Barca. Kemudian Boateng membuat unggahan di Instagramnya. Bahkan jika kamu akan memakai warna Milan yang salah, semoga sukses saudaraku. Begitulah isi kutipan Boateng soal Vidal yang bakal berseragam Inter Milan bukan Juventus. Alvaro Morata kini telah resmi bergabung dengan Juventus. Penyerang berkebangsaan Spanyol itu dipinjam selama semusim dari Atletico Madrid dengan biaya 10 juta euro atau sekitar 174 miliar rupiah. Kembalinya Morata ke Juventus membuatnya kini bereuni dengan mantan rekan setimnya di Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Kondisi ini pada akhirnya membuat banyak pihak kembali teringat dengan proses kepindahan Cristiano Ronaldo ke Juve di musim panas 2018. Ketika itu sebenarnya tak ada yang menyangka bahwa Ronaldo akan meninggalkan Real Madrid. Sebab CR7 merupakan mesin gol utama Madrid dan bahkan telah menjadi ikon dari Los Blancos itu sendiri. Itulah mengapa ketika pada akhirnya Ronaldo memutuskan untuk hengkang. Hal ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Terlebih karena Ronaldo mengatakan bahwa situasi di Madrid telah berubah dan membuatnya tidak merasa nyaman. Sejumlah pihak berspekulasi bahwa Ronaldo mungkin memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Los Blancos. Akan tetapi Morata menerangkan bahwa kepindahan Ronaldo bukan karena permasalahan di ruang ganti. Morata mengatakan, ada berbagai cara untuk membicarakan tentang Madrid. Saya pikir dengan kata keluarga itu tidak mengacu pada ruang ganti. Saya pikir dia meninggalkan Madrid bukan karena dia tidak cocok dengan rekan satu timnya atau karena tidak ada atmosfer yang bagus. Karena siapapun yang melihat kondisi di Madrid, melihat itu seperti itu sepanjang hari. Suatu hari nanti mungkin dia akan menceritakan kisahnya. Kata dari Morata seperti dilansir dari Goal. Morata sendiri meninggalkan Madrid setahun lebih cepat dari Ronaldo, yakni pada bursa transfer musim panas 2017. Pada saat itu ia direkrut oleh Chelsea dengan tebusan 66 juta euro.
Kendati demikian harus disayangkan karena Morata tak bisa menampilkan performa yang benar-benar memuaskan. Selama 2 musim membela The Blues, Morata telah tampil dalam 72 pertandingan dan hanya bisa membukukan 24 gol. Maka dari itulah, pada musim panas 2019, penyerang kelahiran 23 Oktober 92 tersebut dipinjamkan ke Atletico Madrid. Setelah selama semusim menjalani masa peminjaman, Morata ditebus oleh Atletico sebelum pada akhirnya dipinjamkan lagi ke Juventus. Menjabat sebagai direktur AC Milan, Paolo Maldini ternyata memiliki pandangan tak terduga terkait rival Serie A Liga Italia, Juventus dan Inter Milan. Apalagi hal ini menyangkut peraih Scudetto. Musim lalu kompetisi kasta atas negeri pizza terbilang menjadi syarat pertempuran antara dua klub besar. Ya, baik Juventus dan Inter Milan sempat saling berlomba menjajaki puncak tahta juara dengan rentetan hasil gemilang. Meskipun bagi Maldini, Rossoneri tampil menjanjikan, Maldini menganggap itu semua belum cukup karena kehadiran Juventus yang notabene favorit juara dan Inter Milan yang akan menjadi pesaing terkuatnya. Ia pun juga was-was akan sepak terjang Napoli. Juventus bisa jadi salah satu klub favorit juara musim ini, tetapi Inter punya sepak terjang tak kalah bagus, hingga bisa memperpendek jarak. Saya juga patut menambahkan Napoli sebagai klub yang kuat, ucap bek legendaris itu dilansir Tutto Mercato Web. Juventus menandai era baru pada musim 2020-2021 dengan mulus. Andrea Pirlo menang di laga debutnya. Lalu ada Cristiano Ronaldo yang mencatatkan rekor baru di awal musim. Juventus berjumpa Sampdoria di pekan pertama Serie A. Laga digelar di Allianz Stadium pada Minggu malam. Si Nyonya tua tidak butuh waktu lama untuk membuka skor. Pada menit ke-13, Dejan Kulusevski membawa Juve unggul 1-0 lewat gol dari sepakan melengkung. Juventus pun unggul 1-0. Setelah itu Juventus sempat sulit menambah gol, namun Juventus mendapatkan 2 gol tambahan pada menit ke-78 dari Leonardo Bonucci dan pada menit ke-88 dari Cristiano Ronaldo. Juventus pun menang dengan skor 3-0 di debut Andrea Pirlo. Cristiano Ronaldo membuktikan bahwa dia masih pantas menjadi andalan Juventus. Andrea Pirlo memainkannya sejak menit awal dan pemain 35 tahun itu tampil sangat bagus sepanjang laga. Gol pertama Juventus tidak lepas dari aksi Ronaldo. Kulusevski mendapatkan bola dari upaya Ronaldo masuk ke kotak penalti yang kemudian diblok pemain belakang Sampdoria. Ronaldo kemudian mencetak gol 2 menit jelang laga bubar. Mendapatkan umpan terobosan Aaron Ramsey, kapten timnas Portugal itu membuka keran golnya pada musim 2020-2021. Bagi Ronaldo ini adalah musim ke-19 di kompetisi profesional. Menariknya seperti dikutip dari Squawka, Ronaldo tidak pernah berhenti mencetak gol dalam 19 musimnya di level kompetitif sepak bola Eropa.